Cukup berapa nih? Cukup untuk hidup lah ya di sini. Hidup yang gimana nih? Hidup yang bermewah-mewah. Emang internship digaji? Ya hidup yang setengah-setengah lah ya. Oke, setengah-setengah. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sebelum masukin pertanyaan pertama, alangkah baiknya untuk bisa perkenalan diri aja sih dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Sultan, biasa dipanggil Andi. Sekarang saya bekerja di Notif sebagai web programmer. Untuk asal sendiri, saya asal dari Balikpapan, dan pengalaman saya sebagai web programmer itu kurang lebih 1 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Fadli Jainul Ihsani. Saya dari Universitas Mulia. Saat ini lagi internship dan saya berumur 21 tahun. Itu aja. Apa sih programming itu dan yang membedakan dengan programmer itu apa sebenarnya? Oke, untuk programming sendiri, dari kata programming itu ada kata program ya. Jadi programming sendiri itu maksudnya adalah proses atau aktivitas yang dilakukan untuk membuat suatu program. Programming sendiri ya. Kalau programming sendiri adalah mungkin mengisi waktu luang dengan ngoding ya guys ya. Itu. Sedangkan untuk programmer sendiri itu maksudnya adalah orang yang melakukan aktivitas programming tersebut. Dan untuk programmer itu orang yang melakukan guys. Jadi orang-orang yang gabut, orang-orang yang nggak ada kerjaan itu programmer guys. Berarti orang yang kayak tiba-tiba rebahan, gabut itu programmer. Betul sekali. Kerjaan seorang programmer itu apa sebenarnya di Yang ngoding guys. Apalagi jawabannya guys? Jadi yang pertama itu ada pengembangan untuk sistem atau program sesuai dengan kebutuhan klien, baik itu berbasis website ataupun mobile. Kemudian selanjutnya ada maintenance juga untuk aplikasi atau sistem yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian ada beberapa tugas lainnya seperti mungkin migrasi server atau pembuatan manual book dan lain-lain. Oke. Itu berat nggak Mas Andi? Oke, untuk pekerjaan tersebut mungkin kurang dibilang berat tidak, dan dibilang sangat susah juga tidak. Sudah berapa lama sih berada di Notif Teknologi sebagai programmer? Oke, untuk bekerja di Notif Teknologi sendiri itu sebagai web programmer saya bekerja selama kurang lebih 2 bulan. Dan untuk sebagai programmer sendiri saya kurang lebih 1 tahun, dan itu kebanyakan dari freelance dan project kampus. Oke, freelance sama project kampus ya. Iya. Berarti pengalaman sebagai programmer ini tumbuh kembangnya itu di kampus ya? Iya benar. Oke. Internship ya hitungannya 3 bulan. Cuman baru masuk ya guys ya. Ngelihat masih ceria dan semangat ya guys ya. Apa yang membuat Mas Andi ingin menjadi seorang programmer saat ini? Apa yang menjadi suatu alasan untuk Mas Fadli menjadi seorang programmer? Oke, alasan saya ingin menjadi seorang programmer ya. Ya benar. Mungkin alasan saya itu karena menurut saya pekerjaan programmer ini menurut saya sangat menantang dan seru ya, dikarenakan sebagai programmer sendiri itu harus menggunakan logika, dan untuk menyelesaikan permasalahan itu membutuhkan kekuatan logika yang kuat, dan itu membuat saya selalu merasa tertantang dan selalu penasaran terkait penyelesaian untuk suatu masalah tersebut. Sebenarnya pengen jadi hacker guys, cuman gak kesampaian. Jadi ya udahlah, yang dekati aja guys. Ya dekat-dekat aja jadi programmer ya. Bisa. Oh gitu. Untuk menjadi programmer itu pasti kan punya tantangan ya. Nah, tantangan tersulitnya itu apa sih yang paling sering dihadapi? Oke, mungkin untuk tantangannya sendiri yang tersulit itu untuk aku itu mungkin saat beralih ke bahasa pemrograman lain atau mencoba pengalaman baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita harus belajar lagi dan mengeksplor ulang lagi untuk hal tersebut gitu. Satu malas, satu suka tidur, yang ketiga apalagi ya? Ya berhubungan sama itu aja guys.
Ya malasnya itu gimana sih? Oke, untuk melawan untuk mengerjakan suatu kegiatan seorang programmer itu tantangan tersulitnya malas itu ya. Iya malas. Betul malas. Ada nggak tips dan trik untuk menjadi seorang programmer? Yang tadi guys, jangan malas, jangan tidur, udah. Tapi tadi tantangan tersulit. Gimana mau ngelewatin tantangan tersulit bro? Kalau misalnya sudah bisa ngelewatin itu, ya mungkin bisa jadi programmer handal guys ya. Oke, programmer handal ya. Oke, untuk tips dan trik dari aku sendiri itu mungkin yang pertama adalah memperkuat logika ya. Karena di programming sendiri itu menghafalkan suatu bahasa pemrograman itu menurut saya kurang penting, dimana itu akan berubah-ubah nantinya, dan salah satu yang diperlukan adalah logika itu untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu sih. Jadi untuk bekerja sebagai programmer itu menurut saya lebih penting penguatan di logika sih. Logika ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Sandi. Ini pertanyaan yang bisa dibilang cukup sensitif lah untuk kalangan masyarakat. Pertanyaannya adalah, berapa sih gaji seorang programmer di Notif Teknologi? Oke, untuk gaji seorang programmer di Notif Teknologi untuk saya sendiri itu cukup. Emang internship digaji? Cukup berapa nih? Cukup untuk hidup lah ya di sini. Hidup yang gimana nih? Hidup yang bermewah-mewah. Ya, hidup yang setengah-setengah lah ya. Oke, setengah-setengah. Oke. Bisa berikan pesan, pendapat ataupun juga masukan bagi teman-teman yang menonton video saat ini. Kalau ingin menjadi programmer ya pikir 2 kali ya guys ya. Soalnya pusing, malas, itu sudah jadi keseharian guys. Terus untuk saran dari saya sendiri yang ingin menjadi programmer itu mungkin kurang lebih sama seperti tips saya tadi, itu lebih memperkuat logika dan jangan malas untuk belajar terkait bahasa-bahasa baru, jangan terpaku ke satu bahasa saja, dan ya mungkin explore hal baru lah ya. yang paling penting itu pengen tahu karya gitu ya guys. Ya itulah pokoknya guys. Oke, Bu Sandi. Thank you loh Bu Sandi sudah mau. Makasih Bu Sandi ya. Oke, thank you. Terima kasih telah hadir. Oke. Terima kasih. Oke, thank you.